Mengapa Alkitab masih relevan sampai hari ini? Ada 3 jawabannya. 1. Masalah manusia tidak pernah berubah. 2. Alkitab berisi prinsip-prinsip kekal. 3. Alkitab menjawab pertanyaan eksistensial. Kita akan bahas satu demi satu. Masalah manusia tidak pernah berubah. Itu jawaban pertama, mengapa Alkitab masih relevan sampai hari ini. Zaman boleh berubah, teknologi berkembang pesat, gaya hidup terus bergeser, dan budaya mengalami transformasi besar-besaran. Namun, inti persoalan manusia tetap sama dari generasi ke generasi. Alkitab tetap relevan karena menyentuh akar terdalam dari kondisi manusia, yaitu dosa, kekosongan batin, pertanyaan tentang makna hidup, kebutuhan akan kasih, pengampunan, dan harapan. Kita lihat satu persatu, yaitu dosa. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, persoalan dosa tetap menjadi sumber utama kehancuran relasi antara manusia dengan Allah, sesama, dan dirinya sendiri. Kemudian kekosongan batin. Walaupun manusia modern hidup di tengah kelimpahan, banyak yang tetap merasakan kehampaan spiritual yang tidak bisa diisi oleh harta, hiburan, atau pencapaian. Yang berikutnya, pertanyaan tentang makna hidup. Untuk apa saya hidup? Adalah pertanyaan yang terus muncul sepanjang sejarah. Alkitab memberikan jawaban bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dan menikmati hubungan yang akrab dengannya. Yang berikutnya, kebutuhan akan kasih, pengampunan, dan harapan. Setiap manusia mendambakan kasih yang sejati, pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosanya, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Alkitab menawarkan semuanya dalam pribadi Yesus Kristus. Alkitab tidak hanya menanggapi isu-isu permukaan seperti sistem politik atau tren budaya, tetapi menyasar langsung ke jantung kebutuhan terdalam manusia. Selanjutnya, jawaban yang kedua, mengapa Alkitab masih relevan? Yaitu karena Alkitab berisi prinsip-prinsip kekal. Alkitab bukan sekedar kumpulan aturan atau narasi sejarah, melainkan sumber prinsip moral dan rohani yang tidak lekang oleh waktu. Prinsip-prinsip ini berlaku lintas zaman dan budaya karena didasarkan pada karakter Allah yang tidak berubah, yaitu kasih, pengampunan, pengendalian diri, disiplin dan hikmat, integritas dan keadilan, dan iman. Kita lihat kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip ini tetap menjadi landasan utama hubungan antar manusia di dunia yang semakin individualistik. Ya, tidak mengenal zaman. Dari zaman ke zaman kasih dibutuhkan. Pengampunan. Ampunilah maka kamu pun akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Dunia yang penuh luka dan dendam sangat membutuhkan ajaran ini, yaitu pengampunan, saling mengampuni. Pengendalian diri atau kontrol. Dalam dunia yang mempromosikan kebebasan tanpa batas, Alkitab mengajarkan pentingnya menaklukkan hawa nafsu atau pengendalian diri.
Yang berikutnya disiplin dan hikmat. Kitab Amsal penuh dengan ajaran praktis yang tetap berguna untuk membentuk karakter dan membangun kehidupan yang bijak. Yang berikutnya integritas dan keadilan. Dunia yang korup dan penuh penipuan membutuhkan terang dari prinsip-prinsip kebenaran ini, yaitu integritas, kejujuran, dan keadilan. Lalu bagaimana dengan iman? Dalam ketidakpastian hidup, iman kepada Allah menjadi jangkar yang kuat dan aman. Semua prinsip ini membentuk dasar bagi kehidupan bermoral, sehat secara rohani dan harmonis secara sosial. Itulah sebabnya mengapa Alkitab masih relevan hingga saat ini, karena Alkitab berisi prinsip-prinsip kekal. Jawaban yang ketiga, mengapa Alkitab masih relevan hingga hari ini? Karena Alkitab menjawab pertanyaan eksistensial. Setiap manusia, sadar atau tidak, memiliki pertanyaan-pertanyaan mendalam yang terus bergema dalam hati nuraninya. Alkitab tidak hanya menyadari keberadaan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi juga memberikan jawaban yang utuh dan memuaskan, yaitu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, mengapa ada penderitaan, apakah hidup setelah mati itu nyata, bagaimana saya bisa mengenal Allah. Kita akan simak satu persatu. Dari mana kita berasal? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Bukan hasil kebetulan seperti teori evolusi. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, begitu sempurna dan tanpa dosa. Yang berikutnya, untuk apa kita hidup? Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati hubungan yang akrab, yang intim dengannya. Roma 11 ayat 36. Mengapa ada penderitaan? Jawabnya, akibat dari dosa. Tetapi Allah menggunakan penderitaan untuk membentuk karakter dan membawa manusia kembali kepadanya. Itulah yang disebut pemulihan. Allah akan memulihkan karakter manusia seperti semula pada waktu diciptakan. Roma 8 ayat 28. Apakah hidup setelah mati itu nyata? Alkitab menyatakan adanya kehidupan kekal, baik dalam kemuliaan bersama Allah maupun dalam pemisahan kekal. Jadi hal ini akan digenapi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ketika manusia mati, itu Alkitab mengatakan sedang tidur. Yohanes 3 ayat 16, Ibrani 9 ayat 27. Bagaimana saya bisa mengenal Allah? Jawabnya, melalui Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, Allah yang dapat dilihat. Kita dapat mengenal dan mengalami Allah secara pribadi. Yohanes 14 ayat 6. Alkitab menyajikan narasi keselamatan secara progresif dari Kejadian hingga Wahyu, membentuk gambaran utuh tentang maksud dan tujuan hidup manusia.
Dengan demikian jelas mengapa Alkitab masih relevan hingga hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Jika kebenaran ini memberkati Anda bisa membagikan kepada orang lain.